Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwah sekalian, juga ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di mana kita semua tentunya menyadari banyak sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, Islam, kemudian nikmat taufik dan hidayah, kemudian kemudahan, sehingga semua kita bisa datang untuk berkumpul di tempat yang kita harap penuh dengan keberkahan ini. Tak lupa kita awali majlis kita dengan melantunkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, juga kepada keluarganya, istri-istri dan anak-anak beliau, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah berada di atas sunnah yang telah beliau ajarkan hingga akhir kiamat. Akhwat dan ummahat sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kenikmatan yang perlu kita semua sadari dan syukuri bersama, yaitu kenikmatan bisa tinggal di kota Madinah An-Nabawiyah. Kenikmatan yang satu ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi para penduduk Madinah. Dalam satu hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah kami dalam buah-buahan kami. Ya Allah, berkahilah kami dalam kota kami ini, kota Madinah, dan berkahilah kami dalam setiap sa' dan mud kami. Karena doa tersebut, para ulama mengatakan bahwasanya kota Madinah adalah kota yang penuh dengan keberkahan. Beruntunglah kita yang dipilih dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa merasakan keberkahan akibat dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Kemudian ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, kota Madinah ini bukan hanya diberkahi makanan, buah-buahan, minuman, dan timbangan-timbangannya saja. Keistimewaan dari tempat tinggal kita semua saat ini adalah kota ini merupakan tempat kembalinya keimanan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Innal imana la ya'ruzu ilal Madinah. Sesungguhnya keimanan akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'ruzul hayyatu ila juhriha. Sebagaimana seekor ular akan kembali ke sarangnya. Seekor ular, sejauh apapun dia berburu untuk mencari mangsanya, selama apapun dia keluar dari sarangnya, cepat atau lambat, pasti dia akan kembali lagi ke tempat tinggalnya. Demikian pula dengan keimanan. Keimanan menyebar cahayanya dari kota Madinah. Rasulullah SAW memang diutus di kota Makkah.
Wahyu pertama yang beliau dapatkan, beliau dapatkan saat beliau berada di kota Makkah. Namun cahaya Islam mulai tersebar ke segala penjuru dunia berangkat dari kota Madinah. Dan suatu saat cahaya iman tersebut akan kembali dan menetap di kota Madinah sebagaimana yang tadi Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Bukan hanya keimanan, tapi kota Madinah dari sejak zaman dahulu kala sampai saat ini senantiasa dikenal sebagai tempat kembalinya ilmu pengetahuan. Kota Madinah senantiasa menjadi destinasi utama bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu khususnya yang berkaitan dengan agama. Dari sejak zaman Rasulullah SAW sudah jelas semua orang, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, berbondong-bondong untuk hijrah ke kota Madinah, tujuannya agar mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Pun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, sepeninggalan beliau, seluruh manusia, para tabi'in yang ada saat itu berbondong-bondong untuk bisa pindah ke kota Madinah, karena mereka tahu di kota Madinah terdapat sahabat-sahabat senior yang mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW. Di dalamnya ada Abu Bakar, kemudian ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ditambah lagi ada seorang sahabat yang dikenal dengan riwayat hadisnya seperti Abu Hurairah, yang dikenal dengan tafsirnya seperti Abdullah bin Abbas, yang dikenal dengan fikihnya seperti Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lain. Begitupun dengan sahabat-sahabat wanita seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Ummu Salamah, semuanya berkumpul di kota Madinah, menjadikan kota Madinah sebagai destinasi utama bagi para penuntut ilmu. Saking terkenalnya kota Madinah, umat sekalian dimuliakan Allah, image yang terbentuk bagi orang yang tinggal di kota Madinah adalah orang-orang yang penuh dengan ilmu. Orang-orang awam ketika melihat orang tinggal di kota Madinah, mereka yang terbesit pertama kali di otak mereka adalah orang ini bukan orang sembarangan. Orang ini adalah orang yang memiliki ilmu. Makanya kalau kita lihat ya, di jamaah-jamaah kita, khususnya yang dari Indonesia, ketika dia bertemu dengan penduduk kota Madinah, terlepas dari apapun pekerjaan utamanya orang tersebut, entah dia penuntut ilmukah, atau dia di kota Madinah sebagai pekerjakah, atau yang lain sebagainya, selalu orang-orang awam ini memanggil orang tersebut dengan label ustadz. Kenapa? Ya karena mereka mengira bahwasanya seluruh penduduk Madinah adalah alim, ulama, ustadz, ya, penuntut ilmu. Tentunya anggapan masyarakat ini ya tidak sepenuhnya benar, ya, karena kita pun sekarang saat ini menyadari bahwasanya penduduk Madinah enggak semuanya berilmu. Banyak orang-orang Madinah juga yang tidak memiliki ilmu. Banyak orang yang lahir di Madinah bahkan ya, sampai meninggal di Madinah, namun dia bukan tergolong dari kalangan para ulama. Namun ekspektasi yang begitu besar yang dimiliki oleh masyarakat kita kepada para penduduk Madinah ya, juga tidak bisa lantas disalahkan. Mereka memiliki ekspektasi tersebut karena berangkat dari prasangka baik yang mereka miliki bagi para penduduk Madinah. Mereka mengira bahwasanya kota Madinah ini adalah kota yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Innallaha sammal Madinata Tabah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamakan kota Madinah ini dengan nama Tabah, yang artinya baik. Kota yang baik. Dalam sejarahnya pun banyak orang yang tadinya buruk ketika tinggal di kota Madinah berubah menjadi baik. Maka ya pantas kalau ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat kepada para penduduk Madinah sangatlah besar. Mereka mengira bahwasanya semua yang tinggal di kota Madinah adalah orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu. Dan majelis kita saat ini, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, ya, sebagaimana yang mungkin kita semua ketahui, bertema siapa takut jadi istri ustadz.
tema kita saat ini bukan hanya tertuju bagi istri-istri para mahasiswa atau istri-istri para penuntut ilmu, tidak. Tapi ditujukan untuk semua ummahat yang tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena tadi masyarakat awam akan selalu mengira kita ini adalah orang-orang berilmu. Kita ini ya berangkat dari rumah ilmu karena kita berada di kota yang penuh dengan ilmu. Ya, prasangka baik masyarakat ini, ya akhwat sekalian dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, ya, satu sisi bisa menjadi sebuah kabar gembira bagi kita. Ya. Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia atau tidak berbangga ketika kita disejajarkan dengan orang-orang saleh yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama. Namun di sisi lain, ya, ekspektasi ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi kita semua. Bisakah kita memanfaatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, ya, dengan menjadikan diri kita orang yang pantas untuk mendapatkan label sebagaimana yang disematkan oleh para manusia. Ummahat dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kewajiban atau tanggungan dari seorang wanita yang dianggap memiliki derajat luar biasa di tengah masyarakat awam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Ahzab, dari ayat ke-28 sampai ayat ke-34. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, petuah kepada istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam atau kepada ummahatul mukminin, yang mereka adalah contoh bagi seluruh akhwat dan ummahat, bagi seluruh muslimat yang ada di dunia dari zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa pesan kepada ummahatul mukminin, ya, yang pesan-pesan tersebut harusnya juga dicermati oleh orang-orang atau oleh wanita yang menjadi pasangan bagi laki-laki yang dalam tanda kutip diustadkan atau dianggap sebagai seorang ahli ilmu. Karena jelas para ustadz atau para ulama, mereka adalah penyambung tugas yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Nah, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dirham ataupun dinar. Wa innama warathul ilm. Ya, akan tetapi para nabi dan rasul, ya, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu yang diwariskan oleh para nabi tersebut, maka ia telah mendapatkan warisan yang luar biasa dari mereka. Para ustadz, para ulama, ya, para penuntut ilmu, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang melanjutkan estafet dakwah para nabi. Sehingga pasangan-pasangan mereka, ya, juga harus mencermati pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat ke-28-nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha
fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar aku berikan kepada kalian kenikmatan dunia dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wad-daral akhirah wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah. Namun apabila kalian memilih Allah, Rasulnya dan kehidupan di akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala yang sangat besar bagi kalian-kalian atau bagi kalian yang berbuat baik. Ya nisa an-nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah fa'alai yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Dan yang demikian itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kalian, wahai istri-istri Nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga mengerjakan amal saleh, nu'tiha ajraha marratain. Kami akan berikan kepadanya pahala 2 kali lipat. Wa a'tadna laha rizqan karima. Dan kami akan siapkan baginya rizki yang penuh dengan kemuliaan. Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitun. Wahai istri-istri para nabi, kalian tidaklah sama seperti perempuan-perempuan yang lain jika kalian bertakwa. Fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kalian melembutkan suara-suara kalian dalam berbicara sehingga bangkit syahwat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Akan tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj layaknya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas salah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kotoran-kotoran dari kalian, wahai ahli bait Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang disebutkan di dalam rumah-rumah kalian. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Ayat-ayat ini ummahat sekalian yang dimuliakan Allah merupakan pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana mereka adalah qudwah atau contoh bagi seluruh muslimah yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala memulai pembelajarannya bagi para ummahatul mukminin dengan terlebih dahulu menyebutkan ayatut takhyir. Ya, ayat yang berisi pilihan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui rasulnya kepada para ummahatul mukminin untuk memilih di antara 2 pilihan. Apakah mereka ingin tetap bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam atau ingin berpisah
dengan beliau untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Ya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berawal dari keinginan beberapa istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan nafkah yang lebih. Di mana saat itu Rasulullah alaihi salatu wassalam pasca selesainya perang Khandaq, kemudian disusul dengan Bani Quraidah, perang Bani Quraidah, kaum muslimin saat itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Mereka mendapatkan banyak ghanimah. Sehingga beberapa istri Nabi berharap mereka mendapatkan tambahan nafkah dari Rasulullah SAW. Mereka duduk bersama Rasulullah SAW untuk meminta nafkah tambahan dari beliau, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Diawali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ya Aisyah, inni uridu an u'rida 'alaiki amran uhibbu an la ta'jali fihi hatta tashtashiri abawaiki." Wahai Aisyah, aku akan memberikan pilihan kepadamu, dan aku berharap engkau tidak terburu-buru menjawabnya sampai engkau meminta masukan dari kedua orang tuamu. Lalu kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai istri-istri Nabi, apabila yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia dan segala perhiasannya, maka kemarilah, kalian akan diceraikan, berpisah dengan Rasulullah SAW, kemudian kalian akan diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika yang kalian inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap bersama Rasulnya, dan yang kalian harapkan adalah kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan memberikan kenikmatan dunia kepada kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang mulia bagi kalian di hari akhirat nanti. Ketika hal ini disodorkan, tawaran ini diberikan kepada istri-istri Rasulullah SAW, mereka semuanya sepakat bahwa mereka lebih memilih bertahan bersama Rasulullah SAW dan bersabar ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Sehingga dari ayat tersebut, pelajaran yang bisa kita ambil adalah seorang istri dari orang-orang yang diustadkan oleh masyarakatnya atau yang dianggap ulama oleh masyarakatnya harus berbekal dengan kesabaran yang luar biasa. Berbekal dengan kesabaran yang besar. Bukan hanya kesabaran dalam mengarungi rumah tangga saja. Seorang ustadz, seorang alim, pastinya ketika dia berada di dunia dakwah akan menghadapi yang namanya ujian atau musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthalu fal amthal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal dengannya, lalu orang-orang yang semisal dengannya. Berhubung para ustadz, para alim, para ulama adalah orang-orang yang menjadi pelanjut perjuangan para nabi, mereka pun akan mendapatkan ujian selayaknya nabi-nabi terdahulu mendapatkan ujian. Maka pasangan mereka harus memiliki kesabaran yang jauh lebih besar dari wanita-wanita yang lain. Bersabar ketika mendapat ujian, baik itu materi ataupun non materi. Apalagi kalau ustadznya masih di tahapan menuntut ilmu, yang setiap bulannya masih berharap adanya musaadah, bantuan logistik, bantuan dana.
Biasanya orang-orang pada nungguin dana bantuan dari Syekh Utair ya, dan masyaikh-masyaikh yang lain. Nah, ini kesabaran yang harus dimiliki harus jauh lebih besar. Bukan hanya kesabaran ya, ketika berhadapan dengan orang-orang dari luar rumah tangga kita atau pihak ketiga. Seorang istri juga harus bersabar ketika menghadapi suaminya, ya, pihak kedua. Ya. Karena yang namanya pernikahan, hidup pernikahan itu tidak statis, ya, nggak lurus-lurus aja, ya, pasti dinamis, naik turun. Ya. Makanya dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Man tazawwaja faqad rakibal bahr." Ya. Siapa yang sudah menikah, maka dia seperti orang yang sedang ya, mengarungi lautan. Beliau menyamakan pernikahan dengan lautannya karena nggak ada yang lurus-lurus aja dalam dunia atau dalam kehidupan pernikahan. Kadang ada gelombang yang sangat besar, kadang lautan tenang, kadang angin menuju arah yang kita tuju, ya, sehingga memudahkan perjalanan kita. Kadang angin itu bertiup ke arah yang sebaliknya dan sebagainya. Ya. Pernikahan itu penuh dengan ya, perkara-perkara yang dinamis, ya, nggak statis, berubah-ubah. Makanya nggak ada pernikahan ideal ya, yang isinya hanya kebahagiaan. Salah ketika orang menganggap pernikahan itu ya, menggunakan standar-standar yang ada di ya, sosial media, Instagram, TikTok. Ya. Standar kebahagiaannya dari situ ya salah. Ya. Yang orang tampilkan di sosial media cuman kebahagiaan-kebahagiaannya aja. Ya, jarang ada orang yang menceritakan kesedihan-kesedihan, ya, rintangan-rintangan yang dia hadapi selama mengharungi ya, kehidupan rumah tangga. Ya. Maka ya, seorang istri bukan hanya dituntut untuk bersabar. Ya. Istri seorang ustadz bukan hanya dituntut untuk bersabar ketika menghadapi tantangan dakwah dari orang lain, dia juga harus bersabar ketika menghadapi suaminya. Pintar memposisikan diri sebagaimana yang dahulu dicontohkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia benar-benar memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa mensupport dakwah suaminya, baik secara moral ataupun material. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan setelah mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW datang ketakutan, mengeluh kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengatakan, "Inni khasyitu ala nafsi." Wahai Khadijah, aku takut akan diriku sendiri. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk kepada diriku sendiri. Khadijah radhiyallahu taala anha memposisikan dirinya sebagai istri yang baik yang berusaha mensupport suaminya. Beliau mengatakan, "Kalla wallah, la yukhzikallahu abada." Enggak mungkin. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membahayakanmu. Kemudian Khadijah senantiasa menahan dirinya di hadapan suaminya sehingga dia tidak pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa melukai hati sang suami. Saking berhasilnya, karena keberhasilan Khadijah dalam menahan dirinya bersabar ketika menghadapi suaminya, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril menyampaikan salamnya kepada Khadijah. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'an fihi idam." Wahai Rasulullah, ini ada Khadijah datang, dia telah membawa sebuah wadah yang berisi lauk, ya, au ta'am au syarab, ya, yang berisi lauk, makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka fa aqri 'alaiha as-salama min rabbiha wa minni. Apabila ia telah mendatangimu, sampaikan salam dari Tuhannya juga dariku.
Ya, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sahba fiha wala nasab. Ya. Kemudian sampaikan kabar gembira kepadanya dengan sebuah istana di surga yang terbuat dari permata yang tidak ada kebisingan di dalamnya dan juga tidak ada keletihan. Para ulama mengatakan alasan kenapa Khadijah mendapatkan istana di surga yang di dalamnya tidak ada suara yang bising, suara yang diangkat dan juga tidak ada kelitihan, karena ini merupakan balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Khadijah selama hidup bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW dan tidak pernah membuat suaminya letih. Justru dia telah bekerja keras, ya, mengorbankan tenaga beliau demi kebaikan Rasulullah SAW dan dakwahnya. Ya. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuai dengan amalan yang telah dikerjakan oleh Khadijah. Saat Khadijah menahan dirinya di dunia untuk tidak mengangkat suaranya dan berkorban dengan tenaganya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di surga yang sesuai dengan amalannya. Dia diberikan istana terbuat dari permata, tidak ada suara yang diangkat di dalamnya, dan tidak pula ada keletihan yang akan dirasakan di dalam istana tersebut. Kemudian kita lihat istri Rasulullah SAW yang lain, ya, yang mencontohkan kepada kita semua bagaimana caranya ia bersabar untuk menjadi support sistem yang baik bagi suaminya. Ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah, ya, di tahun Hudaybiyah, saat itu Rasulullah SAW datang ke kota Makkah dengan tujuan untuk bisa umrah bersama para sahabatnya. Namun nyatanya mereka terhalangi dari tujuan mereka. Terjadilah perjanjian antara mereka dengan orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya membuat mereka harus kembali ke kota Madinah tanpa bisa melakukan ibadah umrah. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul, namun tidak ada seorang pun, ya, yang menuruti perintah beliau. Sampai akhirnya Rasulullah SAW merasa marah, gundah. Beliau kembali ke kemahnya bertemu dengan istrinya Ummu Salamah. Beliau berkata kepada Ummu Salamah, "Ma sya'nun nas?" Ada apa yang terjadi dengan manusia? Aku sudah menyuruh mereka untuk bertahallul dan menyembelih hadyu mereka, namun tidak ada seorang pun yang mau menaati aku. Kemudian Ummu Salamah mencoba menenangkan suaminya, mengajak suaminya untuk bersabar, lalu memberikan ide kepada beliau. Kata Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, keluarlah kamu, cukurlah rambutmu, kemudian sembelihlah hadyumu tanpa engkau berbicara kepada seorang pun dari mereka. Biarkan mereka melihat apa yang engkau kerjakan. Jika mereka sudah melihat apa yang engkau kerjakan, mereka pasti akan ikut melakukannya." Maka Rasulullah SAW mengikuti masukan yang diberikan oleh istrinya tersebut, sampai akhirnya seluruh manusia ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang harus dicontoh oleh para muslimah, menjadi support yang baik bagi suami mereka, memberi kesabarannya, menunjukkan kesabarannya bukan hanya ketika menghadapi tantangan-tantangan dari dunia dakwah, tapi juga menunjukkan kesabarannya ketika berhadapan dengan suaminya. Kemudian ummahat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi untuk tetap bersama Rasulullah SAW atau memilih untuk berpisah demi mendapatkan kenikmatan dunia, sampai akhirnya mereka semua sepakat untuk tetap bersama Rasulullah SAW karena mereka lebih memilih kehidupan dunia, kehidupan akhirat daripada dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan konsekuensi yang ditanggung oleh mereka semua. Mereka adalah wanita-wanita yang memiliki derajat yang tinggi karena berpasangan dengan manusia yang mulia. Dan setiap orang yang memiliki derajat tinggi pasti memiliki konsekuensi yang tinggi. Semua istri yang berpasangan dengan orang-orang yang mulia akan memiliki tanggung jawab yang besar. Ya. Kalau kita boleh meminjam istilah dalam dunia bisnis, high risk, high return, ya. Resiko yang besar, ya, akan memberikan
keuntungan yang besar. Orang yang memiliki derajat tinggi, ya, punya keuntungan yang besar, pahalanya bisa dilipat gandakan. Namun yang perlu diperhatikan, dosanya pun bisa berlipat-lipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa an-nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri para nabi, ya, siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah mubayyinah? Beberapa ulama ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fahisyah mubayyinah dalam ayat ini adalah zina. Beberapa yang lain, diantaranya Abdullah bin Abbas, mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah maksiat pada umumnya. Ya, siapa yang mengerjakan kemaksiatan, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Ya, azab yang akan ia dapatkan akan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Ya, ini konsekuensinya. Ya. Kenapa? Ya karena perbuatan mereka bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Ya. Begitupun dengan istri-istri ustadz. Mereka harus menyadari bahwasanya mereka ini, ya, adalah qudwah bagi masyarakatnya. Semua yang mereka kerjakan, mau itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, itu bisa dijadikan hujjah bagi masyarakat untuk memvalidasi perilaku yang mereka lakukan. Ya. Kalau yang dikerjakan adalah perbuatan buruk, ya, itu akan dijadikan hujjah untuk, ya, membenarkan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Makanya, ya, seorang istri dari manusia-manusia yang dijadikan contoh oleh masyarakatnya harus benar-benar menjaga dirinya. Karena ketika ia melakukan sebuah kesalahan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan hukuman dari kesalahan tersebut. Kenapa? Ya, karena ia telah memberikan contoh yang buruk bagi orang-orang yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah." Ya, siapa yang memberikan contoh buruk, ya, dalam agama Islam, kana alaihi wizruha, ya, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk tersebut. Wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasa min auzarihim syai'. Ya. Juga dosa dari orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan, ya, dengan mencontoh dirinya, ya, setelahnya, ya, tanpa mengurangi dosa dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Taib, ya. Dan di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ya nisa an-nabi, ya, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin fa'alaihinna yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain. Ya. Wahai istri-istri para nabi, siapa di antara kalian melakukan perbuatan fahisyah yang nyata, ya, yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain. Azab yang akan diberikan kepadanya, ya, akan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Ya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbuatan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Menghukum orang-orang yang salah 2 kali lipat itu perbuatan yang mudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak peduli dengan, ya, hubungan seseorang dengan orang lain. Ya. Apakah dia istri dari orang yang mulia, ataukah dia keturunan dari orang yang mulia, itu semua nggak bermanfaat dan nggak berarti apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan hukuman yang, ya, dengan hukuman yang setimpal. Dan ketika orang mendapatkan kenikmatan, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kedudukan yang tinggi, lalu orang tersebut, ya, tidak bisa memanfaatkan kenikmatan tersebut dari Allah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka wajar Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan hukuman yang lebih dibanding orang-orang lain yang tidak mendapatkan kenikmatan yang sama dengan orang tadi. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi, ya, istri-istri para nabi yang melakukan fahisyah dengan, ya, azab 2 kali lipat.
Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada wanita-wanita yang lain. Demikian pun jika kita berbicara tentang istri-istri para ulama atau orang-orang yang diustadkan. Mereka berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka jauh dibanding kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan-perempuan yang lain. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka melebihi ilmu-ilmu yang diberikan kepada wanita-wanita yang lain, sehingga orang kalau sudah mendapatkan kenikmatan besar apalagi berupa ilmu lalu ia melakukan kesalahan, maka hukuman yang akan dia dapatkan tentunya berbeda dengan orang-orang jahil ketika melakukan kesalahan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan berberat hati ketika menghukum orang-orang yang sekalipun mereka memiliki kedekatan dengan orang-orang yang saleh, sekalipun labelnya istri Nabi, kalau dia melakukan kesalahan, mereka tetap akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh istri Nabi yang tidak mampu memanfaatkan kondisinya sebagai istri dari orang yang mulia, yaitu istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Keduanya padahal berada di bawah tanggungan dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma. Namun mereka berdua memilih untuk mengkhianati suaminya. Berkhianat di sini bukan berkhianat dalam artian berzina, mengkhianati pernikahan mereka, enggak, Tapi yang dimaksud dengan berkhianat di sini adalah khianah diniyah, mengkhianati agama suaminya. Suaminya mendakwahkan mereka untuk ikut jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, namun dua orang ini malah memilih jalan yang lain. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedudukan keduanya di hati atau di sisi nabi-nabi Allah tidak akan berarti apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala justru memasukkan mereka berdua ke dalam neraka karena telah menyelisihi nabi-nabinya. Ketika seorang istri Nabi melakukan kesalahan, maka menghukum mereka adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sebaliknya, ketika istri-istri Nabi, istri-istri orang yang dijadikan qudwah oleh masyarakatnya melakukan amalan-amalan yang saleh, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Siapa di antara kalian yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya juga mengerjakan amalan-amalan saleh, nu'tiha ajraha marratain. Maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka bisa menjadi qudwah bagi orang-orang setelah mereka. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang mencontohkan contoh yang baik dalam agama Islam, kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu. Dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut, juga pahala dari orang-orang yang mencontohnya. Istri-istri para ustadz ketika melakukan kebaikan, dia menjadi qudwah bagi orang yang lainnya. Sehingga dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala dari perbuatan baik yang ia kerjakan dan pahala dari orang-orang yang mencontoh perbuatan baik tersebut. Tapi harus diingat, keuntungan ini berbanding lurus dengan resikonya. Ketika ia melakukan kemaksiatan, maka dosanya pun bisa berkali lipat. Dosa karena kemaksiatan yang ia kerjakan dan dosa karena orang lain yang mencontoh kemaksiatan yang ia lakukan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitun." Wahai istri-istri para nabi, kalian tidaklah sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Istri-istri ulama, istri-istri orang yang dijadikan qudwah tidaklah sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Mereka harus menjadi contoh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan kepada mereka. Batasannya yang pertama berkaitan dengan ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun
wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kalian melembutkan pembicaraan kalian, melembutkan kata-kata kalian, ya. Beberapa perempuan, subhanallah, ketika dia berada di luar, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang lembut, ya, dengan suara yang halus, ya. Berbeda dengan keadaannya ketika di rumah, ya. Di rumah berubah 180 derajat, ya. Di luar dia lembut, di rumah dia subhanallah kasar ucapannya, enggak ke suaminya, enggak ke anaknya, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka sebaliknya. Ketika di luar, fala takhda'na bil qaul, ya. Jangan kalian lembutkan atau lirihkan suara kalian sehingga memfitnah orang-orang yang mendengarnya. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya suara wanita pada asalnya bukanlah aurat. Ya. Tapi suara tersebut menjadi aurat dan fitnah ketika dilembutkan oleh orang yang mengucapkannya. Ya. Sehingga mendatangkan syahwat, ya, bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Kemudian Allah mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa. Ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri para nabi untuk melembutkan perkataan mereka, ya bukan berarti ya, ngomongnya harus kasar, ya. Enggak. Maksudnya berucaplah dengan perkataan-perkataan yang ma'ruf, ya, tanpa perlu dilembut-lembutkan. Berucap dan berkata sesuai dengan kebutuhan, ya. Nggak perlu sampai bercanda dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya. Apalagi dihias-hias suaranya, dilembut-lembutkan suaranya sehingga mendatangkan syahwat, ya. Ini batasan yang pertama terkait dengan perkataan. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan terkait dengan perbuatan, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan batasan berkaitan dengan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Ya. Tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, ya, tidak keluar kecuali untuk hajahnya. Dan itu pun tentunya harus dengan izin dari suami, ya. Beberapa istri subhanallah, ya, dia keluar, ya, jauh dari rumahnya, nggak pernah ngomong ke suaminya. Ya, suaminya nggak tahu istrinya lagi ada di rumah atau ada di luar rumah. Dan tentunya ini adalah perbuatan yang menyelisih apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi wanita, ya, khususnya orang-orang yang menjadi pasangan bagi, ya, orang-orang yang dijadikan qudwah oleh masyarakatnya, ya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, berhias diri sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan tabarruj yang dilarang dalam ayat ini. Beberapa mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tabarruj itu, ya, adalah berjalan di hadapan pria yang bukan mahramnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid, ya. Beberapa ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tabarrujul jahiliyah adalah seorang wanita meletakkan kain di atas kepalanya tanpa mengikatnya di leher, ya, sehingga perhiasan yang ada di lehernya dan yang ada di kupingnya nampak bagi orang-orang yang ada di hadapannya, ya. Kalau kita pengen lihat, ya, seperti contohnya yang banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan di negara kita misalnya, ya. Mereka menganggap hijab itu hanya kain yang menutup kepala saja, ya, tanpa menutup dadanya. Hiasan yang ada di lehernya, kemudian antingnya, semuanya terlihat. Ini yang dimaksud dengan tabarrujul jahiliyah dalam beberapa pendapat yang diucapkan oleh para ulama. Ya, intinya seorang perempuan, ya, hendaknya benar-benar menjaga keindahannya, ya, hanya untuk orang-orang yang berhak menikmatinya saja, ya. Mereka tetap berada di rumah mereka tanpa harus bertabarruj, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah." Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Beberapa ulama berdasarkan ayat ini mereka mengatakan bahwasanya salah satu cara yang paling bermanfaat untuk menyelamatkan wanita dari tabarruj adalah, ya, menegakkan salat dan menunaikan zakat,
Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah melarang tabarruj, memerintahkan para wanita untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Dengan menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi seluruh wanita untuk menjauhi larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian akhwat sekalian dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, semua batasan-batasan tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi istri-istri para nabi. Ya. Tujuannya adalah untuk mensucikan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Ya, sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah mensucikan kalian, ya. Wahai ahlul bait, ya. Wahai penghuni rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul bait bukan hanya, ya, keturunan Fatimah saja, tapi istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka adalah salah satu orang pertama yang masuk ke dalam golongan ahlul bait, ya. Mereka adalah salah satu orang pertama yang masuk golongan ahlul bait. Sehingga ya bisa kita katakan bahwasanya orang-orang yang mencela istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang memulakan ahlul bait, ya, adalah orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang menyimpang, ya. Karena bagaimana mungkin, ya, mereka berada di barisan ahlul bait namun di saat yang bersamaan mereka justru malah mencela istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an merupakan salah satu bagian dari ahlul bait. Kemudian setelah itu, akhwat sekalian dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, pesan terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada istri-istri istimewa, ya, dari orang-orang yang dijadikan qudwah oleh masyarakatnya adalah untuk tetap berada di atas jalan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Ya. Ingatlah apa yang dibaca, ingatlah firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para istri Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk senantiasa mengingat firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang disampaikan dan dibacakan di dalam rumah-rumah mereka. Nah, tujuannya agar mereka mendapatkan ilmu dari ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut. Ya, jangan sampai orang yang memiliki kedekatan dengan orang-orang yang istimewa justru mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan orang-orang tersebut. Ketika kita mendapatkan pasangan seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu, ya, apalagi dia adalah orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, ya, kita harusnya menjadi orang pertama yang memanfaatkan kedudukan tersebut, ya. Jangan kita menjadi layaknya serangga yang datang kepada api hanya untuk melemparkan dirinya ke dalam api tadi, ya. Jadilah orang-orang yang ketika melihat cahaya, dia bisa memanfaatkan cahaya yang ada di depannya untuk dijadikan sebagai petunjuk mengarungi gelapnya dunia yang fana ini, ya. Demikianlah ummahat dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah yang bisa disampaikan di dalam kesempatan yang saat ini. Ya, kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.